Kalau kita masih menjadi manusia, maka kita harus barbar, brutal, biadab. People power! People power di sini, di Solo ini. Rumah anyar nganggo biaya rakyat, kurang ajar. Petruk iki sing arep mlebu ning omah anyar. Omah anyar. Gambar gunungan iki apa burine? Kobongan. Jadi kami memohon maaf kepada seluruh rakyat Solo yang ingin menyaksikan mimbar bebas tersebut dan tidak bisa melaksanakan karena sekelompok orang yang menghalangi jalan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang mimbar setan yang semakin kesini semakin menjadi lelucon di kalangan netizen waras. Iya, dianggap netizen gak cerdas gak apa-apa lah ya, yang penting waras ya kan, daripada ngaku cerdas tapi ternyata faktanya pola pikirnya tidak waras. Iya, mimbar setan semakin kesini semakin menjadi lelucon karena ternyata mimbar itu tidak dihadiri oleh rakyat. Terus dihadiri siapa bang ya? Melainkan dihadiri makhluk berekor ya kan? Kita sudah sama-sama tahu kemarin. Itu pun hanya 10 ekor saja. Hai. Selebihnya adalah makhluk halus yang tidak kelihatan. Seperti jin dan setan ya. Udah gitu, koar-koarnya mereka itu katanya people power gitu ya. People power ya, itu aki-aki yang suaranya cempreng itu. Nggak taunya hanya upil power saja. Bukan people power tapi upil power. Yang hadir cuma seupil. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Solo adalah kota yang sangat militan. Partai komunis di sini, partai Islam di sini, kekuatan organisasi Islam komunis ada di sini. Semuanya ada di sini. Solo yang mengawali, maka Solo yang harus mengakhiri. Saya datang dari Sumatera Utara untuk membentuk pasukan semut yang akan masuk ke telinga gajah dan akan membunuh gajah di kota Solo ini. Berawal berangkat rusaknya negara ini dari Solo dan harus diakhiri di Solo juga. Kalau kita masih menjadi manusia, maka kita harus barbar, brutal, biadab. People power! People power di sini, di Solo ini. Aduh, menarik sekali ya, terutama teks di badan videonya ini ya. Coba saya baca dulu ya teks di badan videonya di bagian atas. Solo tetap solid, siap mengusir gerombolan si maling panci. Solo yang akan tangkap si maling panci CS provokator ya. Ini menarik sekali teman-teman ya. Terlebih lagi tadi di bagian tengah itu ada si Krismon itu. Nggak tahu itu omongannya sendiri ataukah iseng netizen dipotong, ngomongnya itu dipotong-potong kemudian digabung-gabung ya. Tadi kalau nggak salah si Krismon itu mengatakan sebagai seorang manusia kita harus brutal dan biadab. Teman-teman, udahlah nggak usah ngurusin Jokowi, urus saja ijazahmu yang dari Yama Panci University itu. Sekarang sudah ada 2 penyidik loh yang ke Jepang. Lanjut. Ada darah nenek moyang tumpah untuk republik ini. Para termul.
Jaga omonganmu. Nenek moyang kami tertumpah darahnya untuk republik ini. Jaga omonganmu. Bang Adi, Bang Adi ini harus dicari teman-teman ya. Oh, diapain Bang? Ya dikasih penghargaan lah. Gak bisa-bisanya gitu loh si krisis moneter sedang berapi-api berpidato dipukul pakai kentes ya. Tahu kentes ya? Kentes itu pentungannya satpam. Lanjut. Mimbar rakyat, golek alam. Kalau di kota Solo ini tidak saya tutup dengan kesenian tradisional goro-goro. Bumi gonjang-ganjing, langit gelap-gelap, rumah anyar nganggo biaya rakyat, kurang ajar. Petruk iki sing arep mlebu ning omah anyar. Omah anyar. Gambar gunungan iki apa mburine? Kobongan. Petruk kurang ajar Petruk iki. Malah saiki nggawa pasukan gajah. Padahal ngerti lah, gajah kuwi mbiyen tau nyerang Ka'bah. Ndasmu. Ngene lho ya. Kalau itu tahu nggak toh? Dulu itu Pak Jokowi itu pernah diundang sama Raja Salman ya. Dan Pak Jokowi dan keluarganya itu ya sama Mas Gibran, Mas Kaisang, Bu Iriana itu masuk ke dalam Ka'bah. Gila-gilaan, celana matamu. Inilah momen Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo melaksanakan umrah dan memasuki Ka'bah. Bapak Jokowi beserta rombongan memasuki Masjidil Haram dengan pengawalan ketat dari pasukan keamanan Kerajaan Arab Saudi. Raja Arab Saudi memberikan izin kepada Bapak Jokowi beserta ibu negara dan kedua putranya untuk memasuki Ka'bah yang merupakan kiblat sholat seluruh muslim di dunia. Tak hanya itu, rombongan keluarga Bapak Jokowi juga diberi kesempatan untuk menyentuh dan mencium Hajar Aswad. Dong ora. Sing kobong cangkemmu ta, utekmu. Roy Suryo itu dulu pernah menjadi DPR RI dari Demokrat ya. Dan saat Roy Suryo itu jadi DPR, kerjaannya ngapain Roy? Kalau rapat dewan itu micek loh. Dan saat Roy Suryo ini menjadi menteri pengganti Pak Andi Malarangeng yang hampir 2 tahun lah ya. Karena waktu itu Pak Andi Malarangeng itu tertangkap karena kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang. Dan Pak SBY menunjuk Roy Suryo ini untuk menjadi Menpora, menggantikan Pak Andi Malarangeng. Nah, kalau Andi Malarangeng itu korupsi Hambalang, nah Roy Suryo itu korupsinya apa coba? Nyolong panci. Pokoknya semua perabot-perabot di rumah dinas itu dibawa pulang semua ke Jogja sampai 1 truk. Lo itu waktu jadi DPR gaweanmu apa? Micek. Saat jadi Menpora nyolong panci. Nah, sekarang saat dikasih panggung cuman bikin gaduh Indonesia. Rangutek ya. Ndelok. Delogo dikasih panggung malah bikin gaduh se-Indonesia Raya ya. Saya malah mendapatkan kabar teman-teman ya bahwa si Maling Panci saat ini sedang bersiap-siap untuk meninggalkan Indonesia, nggak tahu pergi ke luar negeri ke daerah mana ya kan, mungkin mau mengikuti jejak Mbah Egi ya yang melarikan diri. Nah, ini adalah tanda-tanda bahwa
si maling panci sudah pada tahap yang sudah mengkhawatirkan itu. Sebentar lagi akan dipenjara, kemungkinan besar seperti itu. Yang jelas apa yang disampaikan oleh netizen barusan terkait si maling panci ya kan, yang ngisin orang Solo, apa namanya itu, mimbar rakyat, gole alam. Aduh, bukannya mendapatkan simpati rakyat ya, bukan mendapatkan empati dari rakyat terkait gerakan yang mereka lakukan, mereka justru jadi bahan lelucon dan bulian. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Coba kalian simak ini. Wartawan gadungan si Michael Pukima ini nih, kelompoknya teroris ini ya, mencoba membuat framing dia seolah-olah mereka dijolimi waktu mimbar bebas di Solo. Coba kalian lihat video ini. Mengaku warga menutup akses jalan dan menghalangi untuk kami masuk ke daerah situ. Karena situasi tidak kondusif dan sepertinya sulit untuk dikendalikan, maka kami tidak jadi datang ke lokasi tersebut meski sudah diundang. Jadi kami memohon maaf kepada seluruh rakyat Solo yang ingin menyaksikan mimbar bebas tersebut dan tidak bisa melaksanakan karena sekelompok orang yang menghalangi jalan tadi. Coba kalian perhatikan narasi dia itu kan. Kami mohon maaf kepada seluruh rakyat Solo. Seluruh rakyat Solo. Gampang kali mulutmu itu ya, mengatasnamakan rakyat Michael Pukima Asu ya. Kau bilang seluruh rakyat Solo. Rakyat yang mana? Hah? Nih, kau perhatikan ini. Rakyatmu cuma ya itu tuh, segelintir orang itu. Iya. Itu yang kau namakan rakyat Solo, Michael Pukima Asu. Hah? Itu bukan rakyat Solo ya, karena wajahnya itu aja. Mau demo di Jakarta, mau demo di Solo, mau demo di mana-mana, itu aja ya. Jangan kau itu mengatasnamakan rakyat Solo, Pukima ya, wartawan gadungan, otak udang ya. Kamu terlalu gampang kamu bawa nama rakyat kamu. Hah? Rakyat tuh udah muak ngeliat mukamu itu ya. Bahkan jijik ya, bahkan rakyat kalau bisa mau ludahin mukamu itu tuh ya, dan juga kelompokmu itu semua tuh, apalagi Serismon itu tuh, muka buduk itu ya, muka burik itu. Jadi kau tuh pakai otakmu ya. Rakyat Solo tidak ada yang mendukung kalian itu ya, paling segelintir aja, 10-20 orang aja paling. Bacotmu itu terlalu gampang. Ya kan kemarin mereka sendiri sudah ngomong ya kan. Hanya 10 ekor yang mendukung. Iya, lagian ya sekali lagi bukan hanya si host Setannya TV yang sebagai seorang jurnalis yang bersertifikasi, yang mendapatkan apa namanya ya, legal standing lah ibaratnya sebagai seorang jurnalis dari Dewan Pers. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, saya pun demikian ya. Saya apa namanya, tingkatnya madya, bukan utama, tapi si siapa namanya, si host Setannya TV mengaku kelasnya itu utama gitu. Tetapi ketika dicek di Dewan Pers ya, di laman Dewan Pers ternyata nggak muncul. Pokoknya para pembenci Jokowi ini ternyata kelompok golongan orang-orang palsu semua. Saya pun curiga gitu loh, jangan-jangan di kepala mereka semua ada pakunya. Lanjut. Waspada terhadap provokasi kaum sakit hati. Mereka sedang berbondong-bondong ke Solo untuk mengepung Jokowi dengan aksi provokasi. Target mereka menyerang Pak Jokowi dengan menyebar racun provokasi. Mengadu domba warga Solo untuk menyerang Pak Jokowi. Yang pertama, kami mengutuk keras tindakan saudara Joko yang tadi sudah melakukan penghadangan dan bahkan menyampaikan teror kepada kami semua. Menangkap Jokowi itu hukumnya menjadi wajib ain, harus banget.
Nah, Jokowi kesalahannya banyak dan dia penyebab dari berbagai situasi yang ada. Keadaan kita memang agak susah dan saya lihat dari segi hukum, dari segi pasal, dari segi langkah-langkah, kelihatannya memang dia punya duit banyak. Para pembuat gaduh bangsa mereka sudah merapatkan barisan di kota Solo. Tokoh nasional yang selama ini membuat gaduh dengan provokasi di media mainstream nasional, ke depan mereka akan fokus di kota Solo. Strategi mereka sekarang akan menggempur Pak Jokowi langsung di jantung pertahanan kota Solo. Acara-acara provokasi massa dengan kedok mimbar rakyat jadi senjata utama mereka untuk menebar racun provokasi. Acara mimbar rakyat ini digerakkan oleh orang-orang ex-HTI termasuk di dalamnya ada para simpatisan Partai PKS dan Ormas FPI. Ini akan sangat berbahaya jika warga Solo sampai benar-benar terprovokasi. Bisa menyulut api yang sangat besar. Oleh karena itu, warga sekitar Solo harus waspada terhadap gerakan provokasi ini. Menolak kegiatan ini karena bikin gaduh. Tolak. Warga sekitar Solo ternyata sudah pintar. Mereka paham, mana yang suka bikin gaduh bangsa dan mana yang sudah berjasa pada bangsa. Dan pastinya warga Solo akan melindungi putra terbaiknya yang sudah pernah memimpin bangsa. Dan dengan sukarela para warga akan mengusir para pembuat rusuh yang menebar provokasi. Sekarang saatnya warga masyarakat harus turun tangan. Seharusnya para pembuat gaduh yang dari luar kota Solo itu harus segera diusir. Karena mereka datang dari luar Solo dengan misi merusak ketentraman warga kota Solo. Apakah warga kota Solo terpengaruh dengan provokasi tersebut? Atau warga kota Solo akan kompak untuk mengusirnya? Posisi Subang, Jawa Barat. Kita menuju Solo. Acara Rumah Juang Tagar AJMG. Mimbar bebas Tagar AJMG. Adili Jokowi majulkan Gibran. Acara hari ini Bapak Ibu tidak berhenti pada hari ini saja, akan diteruskan di kota-kota lain, Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu sebarkan videonya, bilang sama saudara-saudara di luar kota untuk mengadakan acara seperti ini. Gerakan aksi menyerang Jokowi ini didominasi oleh orang-orang ex-HTI. Mereka menggalang kekuatan di beberapa daerah untuk turun ke Solo. Makanya kalau diperhatikan nanti orang-orang yang bikin gaduh di Solo itu pasti wajah-wajah dari luar kota Solo. Mereka ingin meracuni warga Solo untuk benci Jokowi dan anti Jokowi. Itu salah satu misi utama mereka. Apa yang terjadi saat ini adalah sebuah rangkaian yang nantinya akan menuju pada momen membuat chaos kota Solo dengan kerusuhan aksi massa. Kalau diperhatikan saat kegaduhan saat ini belum muncul para tokoh dari purnawirawan militer yang getol menyerang Pak Jokowi. Nah, para purnawirawan atau ex-militer tersebut memegang peranan saat chaos atau kerusuhan massa terjadi. Mereka yang berperan menggalang atau membawa massanya. Kapan chaos itu akan terjadi? Itu akan terjadi saat mereka kalah dalam persidangan. Saat putusan sidang memenangkan Pak Jokowi maka ribuan orang akan membuat rusuh kota Solo. Target mereka nanti akan berusaha menjarah rumah Pak Jokowi. Makanya beberapa waktu ini santer disebar berita hoax kalau di rumah Pak Jokowi ada bunker yang berisi uang ratusan triliun. Provokasi ini untuk memancing agar masyarakat terpengaruh dan mau bergerak menjarah rumah Pak Jokowi. Ya itu loh, kok bisa ya membangun narasi tetapi nggak bisa dinalar dengan baik. Coba bayangin, ada bunker ratusan triliun. Pertama-tama seperti ini. Uang di negeri ini, ya kan, walaupun penggantian uangnya itu tidak dalam waktu dekat ya, tapi dalam waktu yang lama gitu lah, durasinya tuh lama. Seandainya Pak Jokowi itu menyimpan uang ratusan triliun di bunkernya, ya,
kemudian nanti uangnya sudah mulai berubah, berganti, dicetak ulang. Lah Pak Jokowi nggak bingung gitu loh, harus menukarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, koplak, uang ratusan triliun rupiah, walaupun rupiah ya, bukan dolar ya. Kalau dolar ratusan triliun dolar, itu lebih banyak lagi nilainya. Nah ini ratusan triliun rupiah, itu uangnya, bentuk fisiknya itu seberapa banyak, coba bayangin. Rumah Pak Jokowi itu luasnya berapa? Seandainya ada uang ratusan triliun disimpan, dibungker di bawah rumah Pak Jokowi, maka patut diduga, ya kan, bunker tersebut juga sampai ke rumah tetangganya Pak Jokowi gitu loh, atau mungkin setengah RT lah. Terus ya kan, setiap rumah ini kan ada septic tanknya ya kan, atau dalam bahasa Jawa sapi tank gitu. Kalau di bawah rumah Pak Jokowi itu bunkernya isinya uang ratusan triliun, kemudian sapi tank ini dibuang kemana gitu loh. Koplak. Ya teman-teman ya, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.